Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang kita nikmati saat ini secara gratis, dan kita patut bersyukur atas itu semua. Nah, apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini seperti hari sebelumnya, kemarin ya, udah mulai ujian praktek ya kan. Nah, gitu liburan panjang nggak liburnya? Sama kalian pasti nggak panjang ya liburnya ya. Panjang ya liburan kita ya. Orang di rumah terus kan, nggak kemana-mana kan, dari mulai pandemi berlangsung sampai saat ini kita liburannya di rumah terus ya. Nah, jadi setelah liburan yang panjang ini kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian yang akan datang kan, ujian-ujian yang akan kita hadapi dari mulai hari ini sampai seterusnya. Dimulai dari ujian praktek, habis itu ujian tahfiz ya, habis itu ujian tulis, ya kan? Habis itu ujian remedial, nah, baru ujian kehidupan, banyak kali ujian ya kan. Nah, habis itu nanti kita juga akan bagi rapot. Nah, masuk-masuk kalau misalnya jadi ya, kita berdoa semoga jadi tatap muka, masuk-masuk udah jadi anak kelas 9, udah jadi kakak-kakak ya kan. Waktu pertama masuk masih adik-adik ya kan. Habis itu pandemi harusnya jadi kakak tapi masih di rumah aja. Kalau misalnya ini masuk lagi, nah langsung jadi senior, paling senior di SMP ya kan. Nah, bagi anak-anak saja yang baru masuk ini kameranya dibuka semua ya nak. Kameranya dibuka semua biar nampak saja muka-muka kalian yang manis-manis itu, yang cantik-cantik itu, yang udah lama gak jumpa itu. Nah, nampak kan lu mukanya semua. Apa nak? Bismillah, duduk. Kakinya sini. Buka kameranya semua. Ola, Dinda, Arini, Sabrina, Tita Azra, Umaina, Tita Almaizra, Najiha. Buka kameranya ya nak, biar kita mulai. Vira, Savana, buka kameranya. Oke. Nah, jadi untuk ujian praktek kali ini Ustazah akan mengambil judul dari atau mengambil bab yang dari bab ke berapa itu ya, lupa, tentang getaran pada bandul sederhana. Kita udah pernah belajar getaran kan? Nah, hari ini kita belajar tentang praktikum tentang getaran pada bandul sederhana. Ingat ya, sebelum kita melakukan praktikum ada alat dan bahan yang harus disediakan. Terus nanti setelah praktikum kalian bisa buat laporannya. Ini ada option ya sama kalian. Ustazah mau mempermudah mempermudah tugas praktek kalian. Maksudnya dipermudah adalah pertama, nanti kalian buat laporannya, bisa kalian buat laporan yang pertama dengan menggunakan laporan tertulis seperti yang udah pernah kita lakukan, ya kan? Tahu kan laporan tertulis kan? Di laporan tertulis itu dibuat kayak di kertas atau di HPS atau di double folio gitu kan, kamu buat apa aja alat dan bahannya, prosedur atau langkah kerjanya, kemudian dibuat juga hasil pengamatannya gitu kan. Kalau kamu buat seperti itu sebenarnya lebih bagus. Kamu buat kayak gitu, habis itu kamu tambahi dengan gambar-gambar atau foto-foto dari hasil praktikum kamu, itu lebih bagus ya kan. Tapi kalau misalnya Ustazah Ana nggak mau buat pakai laporan praktikum, tapi Ana mau buat kayak sebelumnya itu kan ada kalau praktek Ustazah suruh buat kayak dikirimkan foto, bisa kan kirimkan foto aja tapi dibuat ada kata-katanya gitu ya kan. Kan sekarang ini kan udah canggih kan, bisa diedit foto kan gitu, bisa kan edit ini langkah pertama, ini alat dan bahannya, bisa seperti itu ya. Mau kalian buat kayak gitu boleh. Jadi yang kalian kirim sama Ustazah foto aja boleh, tapi dibuat laporan juga boleh. Yang mana enak kalian, yang penting dikumpulkan, yang penting ada yang bisa Ustazah nilai
ya, dan jangan lupa jawab pertanyaannya dan jangan lupa buat kesimpulannya, itu paling penting. Karena Ustazah pengen tahu setelah kalian ikutin praktikum ini apa manfaat yang kalian dapatkan, apa yang kalian dapatkan dari praktikum yang udah kita laksanakan ini, gitu ya. Paham sampai di sini, Nak? Oke, kita lanjut ya. Nah, ujian prakteknya judulnya adalah getaran pada bandul sederhana. Apa aja alat dan bahan yang digunakan? Yang pertama adalah kita butuh stopwatch. Boleh pakai handphone ya. Di handphone kan ada aplikasi stopwatchnya kan. Nah, pakai stopwatch. Yang kedua kita butuh sebenarnya ini opsional ya, bisa pakai penghapus pensil, bisa pakai batu, boleh. Ini kita mau gunakan penghapus pensil atau batunya ini sebagai bandulnya. Jadi opsional apa yang ada di rumah yang dia bisa digunakan, yang dia bisa berat maksudnya, bisa digunakan untuk melakukan praktikum. Nanti ada contohnya ya praktikumnya yang dilakukan, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Ini jelaskan dulu ya. Yang selanjutnya adalah benang, boleh tali, pokoknya yang mana yang ada di rumah gitu kan. Kalaupun nanti benang, dia kan tipis tuh ya benangnya, kalau bisa nanti agak di double jadi dia agak terlihat tebal. Kalau kamu punya tali-tali yang misalnya tali plastik boleh, atau tali-tali yang lain juga boleh, apa yang ada di rumah ya. Selanjutnya kamu alat yang digunakan adalah penggaris. Nah nanti apa nak mbak, nanti kita akan, yang pertama kita lakukan adalah kita akan merangkai alat dan bahan yang telah kita sediakan tadi seperti gambar ini. Gini, nampak ini gambarnya? Jadi ini ada 2 botol. Nah, kamu boleh pakai apa aja terserah ya. Ini Ustazah yang ada di rumah Ustazah pakai ini botol sirup kosong ya kan, mumpung lagi lebaran jadi yang ada botol sirup. Jadi kalau nggak ada boleh pakai kursi, boleh pakai apa gitu kan. Nah, nanti buat seperti ini. Nah, kemudian nanti kamu cari apa namanya ini bisa kayu, bisa penggaris juga boleh. Pokoknya ada alat yang digunakan untuk adik jangan, maaf ya. Nah, yang digunakan untuk menggantung si bandul. Nanti ini kan talinya tadi, tali yang atau benang yang ada, nanti kamu ukur panjangnya sepanjang 10 cm dari sini, dari ujung atas ini sampai ke sininya harus 10 cm, ya kan? Itu nanti si penghapus ini kan Ustazah buat sebagai bandul. Kalian boleh ganti pakai batu, pokoknya apa yang ada. Paham sampai di sini? Kamu rangkai seperti inilah si benang, si penghapus. Nah, kalau kamu pakai kayu di sini yang merah ini boleh, atau pakai atau pakai penggaris boleh. Pokoknya dia bisa dibuat untuk menggantungkan si bandul ini. Paham sampai di sini? Oke. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya sekarang di sini ini dulu, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut ya. Ingat ya, pertama panjang talinya buat dia 10 cm. 10 cm itu dihitung dari panjang yang di atas ini, ya kan, sampai ke penghapus ini 10 cm. Ya. Nah, setelah kamu rangkai seperti ini, terus nanti buat tabel di kertas bentuknya seperti ini. Ini tabelnya, buat dia data hasil pengamatan. Kemudian kamu buat tabel kayak gini nih. Ya, ada panjang tali, ada banyak atau jumlah getaran, ada waktu, ada frekuensi, ada periode. Kemudian panjang talinya kita buat dia 10, 20, 30, ini dalam sentimeter ya. Nah, yang pertama tadi kita coba kan 10 cm. Nah, kita buat 10. Nanti kalau udah siap kamu ganti lagi talinya jadi 20 cm, jadi 30 cm gitu. Ya, sekarang adik, Masya Allah nih. Buat dulu nanti seperti ini gambarnya, paham? Buat gambar seperti ini atau tabel seperti ini ya. Apa lagi? Ketawa dia. Selanjutnya yang ketiga yang harus dilakukan, kita gerakkan bandul dengan simpangannya suka hati berapa simpangannya terserah. Jadi bandulnya itu akan mengalami getaran seperti pada gambar pada video ini. Bisa kamu lihat video ini. Bentar ya.
Bisa nggak videonya? Oh, tunggu. Nanti sebelum diapain, hitung dulu getaran bandulnya itu 10 kali getaran. Nah, cara menghitung getaran pandai kan? Masih ingat nggak cara menghitung getaran? 1 kali getaran itu dia kalau posisinya itu kembali ke posisi awal, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mana? Di video ini, alah mana kok nggak hidup videonya ini? Nggak bisa hidup videonya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Bentar ya, bentar. Nggak nampak, tunggu ya. Tunggu dulu. Nggak bisa ya, sebentar ya. Zoom. Share. Sabar ya. Ini nampak nggak nih videonya ini? Nampak nggak? Nampak ya, ulang ya, bentar ya. Dihitung nanti kayak gini, bentar ya. Nah, nanti kan buat tabel seperti ini. Nah, lihat, dihitung dia 10 kali getaran. Tadi kan Ustazah ngambilnya kan dari sini kan, dari pertama kan. Berarti dia hitung satunya itu dia ketika kembali lagi ke posisi awalnya. Paham nggak? Paham nggak? Ulang ya. Tunggu ya. Lihat ini, dari pertama kan dari sini kan. Kembali lagi ke sini, dia satu, hitung dia 10 kali getaran sambil kamu hidupkan stopwatchnya. Jadi 10 kali getaran itu berapa waktunya? Dihitung. Di sini waktunya adalah 10,6. Jadi nanti diisi di tabel itu waktunya itu 10,6 gitu. Ini kecepatan ini videonya. Apa dulu? Ini dulu. Yang penting videonya cara apanya paham dulu kalian. Paham nggak sampai di sini? Paham, Za. 10 kali getaran ya, sampai 10 ya. 9, 10 kan kembali ke 10 kan. Nah, ini kamu berhentikan di sini stopwatchnya. Nah, 10 kali getaran itu berapa waktunya? Kamu tulis nanti di tabel. Itu yang panjangnya 10 senti. Nanti kamu lakukan lagi untuk yang dia panjangnya 20 cm. Ya, hitung getaran bandul sebanyak 10 kali getaran. Ingat cara menghitungnya itu sekali getaran, yaitu ketika bandul kembali ke titik awal, maka dihitung sekali getaran. Nah, sambil kita menghidupkan stopwatch. Jadi dia ketika kita lepaskan bandulnya itu stopwatch sudah dinyalakan. Ya, stopwatch sudah dinyalakan. Nah, ketika udah 10, matikan stopwatchnya. Kita lihat berapa waktunya. Paham sampai di sini? Ada yang nggak ngerti sampai di sini ya? Siapa itu yang mau nanya? Silahkan. Ya. Nanti videonya boleh di-share. Boleh, nanti sudah share videonya ya. Ke mana? Ke grup aja, grup kelas. Ya. Paham sampai di sini, Nak? Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Waktu pengumpulannya. Tunggu dulu, kalau waktu pengumpulan nanti dulu, ini dulu. Paham nggak sampai di sini? Sampai yang nomor berapa tadi?
Yang pertama langkah kerjanya ya kan. Yang kedua buat tabel. Yang ketiga gerakan bandul ya kan. Sampai ini hidupkan stopwatch. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mana tadi? Kita isi tabel ya kan. Kita catat tabel pengamatan tadi. Nih ya, pada yang di stopwatch tadi ada berapa waktunya seperti saya bilang tadi, seperti contohnya di bawah ini. Ini tabelnya. Alah, Adek jangan Adek. Sini Adek ini. Nih. Ini tabelnya kan. Tadi kan udah kita isikan. Nah, kita lihat stopwatch tadi kan waktunya 10,6, ya kan? Isi di kolom waktu 10,6. Udah, habis itu kita isi frekuensinya. Nah, cara menghitung frekuensi kemarin gimana? Ini rumusnya. Menghitung frekuensi, banyaknya getaran dibagi waktu, ya kan? Banyaknya getaran dibagi waktu. Banyak getaran kan 10. Jadi 10 dibagi 10,6. Hasilnya adalah 0,94. Nah, cari periodenya. Cari periode rumusnya gimana? Banyaknya waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Jadi 10,6 dibagi 10, hasilnya 1,06. Paham sampai di sini? Mudah kan? Nah, selanjutnya kalian kerjakan untuk yang dia panjang 20 cm sama yang 30 cm panjang talinya. Kamu ukur talinya tadi 20 cm kan? Adek, astagfirullah. Memang anak bayi nih. 20 cm kan? Yang 20 cm kita hitung lagi 10 kali getaran. Pokoknya banyaknya getarannya 10 ya. Kita hitung lagi 10 getaran. Kamu lihat, hitung di stopwatch berapa dia waktunya. Isi lagi di sini dia waktunya berapa. Udah, baru hitung lagi frekuensinya. Hitung lagi periodenya, pakai rumus yang ini kan. Nah, udah siap, kerjakan lagi untuk yang dia panjangnya 30 cm. Buat lagi di sini waktunya berapa, frekuensinya berapa, sama periodenya berapa. Paham sampai di sini, Nak? Oke, lanjut. Kalau paham kita lanjut. Nah, setelah diisi tabel waktu, lalu isi tabel frekuensi dan periode dengan menggunakan rumus yang ada di bawah tabel. Selanjutnya, lakukan kembali praktikum yang sama, yaitu langkah 1 sampai 6 dengan mengganti tali dengan ukurannya itu 20 cm dan 30 cm. Yang ke-8, jangan lupa untuk merekam atau difoto. Kayaknya difoto aja lebih sedikit kuotanya kan, atau lebih enak ngirimnya difoto aja. Astagfirullah. Difoto aja, kemudian jangan lupa untuk merekam atau difoto langkah-langkah kerja yang telah dilakukan. Kemudian jawab pertanyaan yang akan diberikan. Ini pertanyaannya. Apa aja pertanyaannya? Yang pertama adalah dari hasil praktikum, bagaimanakah hubungan antara frekuensi dan panjang tali? Kamu lihat nanti nilainya itu. Semakin panjang talinya kayak mana nilai dari frekuensinya? Semakin bertambahkah atau berkurang? Gitu. Semakin besarkah atau semakin kecil waktunya atau semakin sedikit waktunya? Tuh ya, yang pertama. Yang kedua, dari hasil praktikum, bagaimanakah hubungan antara periode dengan panjang tali? Yang tadi kan frekuensinya. Yang kedua, periodenya. Bagaimana periodenya? Semakin panjang talinya, periodenya semakin besar apa semakin kecil gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, apa yang kamu simpulkan dari praktikum yang telah kamu kerjakan? Kamu bisa menyimpulkan dari praktikum itu dengan menjawab pertanyaan ini. Udah kamu jawab pertanyaan, kamu bisa simpulkan. Ternyata panjang tali mempengaruhi frekuensi, misalnya, ya kan? Semakin panjang semakin panjang talinya, maka frekuensinya semakin bertambah. Atau semakin kecil, semakin panjang talinya, semakin kecil frekuensinya, misalnya. Itulah hasil kesimpulan yang bisa kamu buat nanti di sini. Paham nggak sampai di situ? Paham. Selanjutnya, kalau udah selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kapan dikumpul? Maunya kapan? Sebenarnya
Hari ini ada berapa mata pelajaran? 2 ya? 2 kan? Hari ini dikerjakan misalnya, ya kan? Siapkan langsung dikumpul kan bisa aturannya. Kayak di sekolah, kita kan di sekolah kan gitu. Gitu praktikum, gitu siap langsung dikumpul. Maunya kayak gitu. Namanya ujian praktek. Maunya hari ini dikerjakan, hari ini dilihat videonya, dikerjakan langsung dikumpul. Mau saja kayak gitu. Tapi kayaknya yang ikut Zoom ini cuma 38 orang. Masih ada 30 lebih orang lagi yang belum ikut. Jadi Ustazah kasih dispensasi sampai hari Minggu, hari Ahad. Ya, hari Ahad terakhir ya nak. Hari Ahad terakhir, karena nanti kalau nggak dikumpul takutnya bertumpuk. Terus kalian menunda-nunda kerjaan, lupa. Nah, akhirnya lupa, nilainya nggak ada. Ustazah pun sibuk nyari-nyari. Putih Rena, mana ini ujian praktikumnya? Sarah, mana ujian praktikumnya? Jadi capek Ustazah satu-satu WA-nya gitu kan. Bagusan, kamu siap hari ini langsung kerjakan lebih bagus. Nah, kalau misalnya nggak bisa hari ini, paling lama itu hari Ahad. Hari Ahad tanggal berapa ya? Ini tanggal 27. Tanggal berapa ini? 28. Tanggal 30 ya? 30 Mei. Batas akhir tanggal 30 Mei pukul berapa ya enaknya? Jam berapa nak? Pukul berapa? 5 sore. 10 pagi. Pukul 7 pagi. Hah? Jawablah, nggak ada yang jawab. Macam ngomong sendiri Ustazah. Sore saja. Hah? Pukul pagi. Pukul pagi? 8 pagi. Pukul 8 pagi, Dil? 8 pagi? Oh, enggak, Cina Jihang geleng-geleng. Jadi berapa? Pukul 5 sore? Iya. Oke ya. Pukul 5 ya. Lewat dari pukul 5, walaupun kalian Ustazah terima, tapi nilainya berkurang. Nilainya bisa dikurangin. Jadi Ustazah ngelihatnya itu dari pesan masuk ya. Kan kalau pesan masuk itu kan ada waktunya kan. Nah, jadi kalau lewat dari jam 15 dari pukul 17.00, maka nilainya berkurang sedikit demi sedikit. Semakin lama kamu kumpul, semakin banyak yang dikurangi. Ya kan? Semakin cepat kumpul, semakin bagus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada nggak yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit lagi lah. Ada yang mau tanya? Ini yang nggak buka kamera ini, kenapa malas sekali buka kamera? Ola, Anissa Ramadhani, Nadia, Arini, Deandra, Farah, Anindya, Az-Zuhra. Nah, kalau kamu tengok di YouTube, bisa jadi nanti tampilan di YouTube tuh beda. Kayak tadi kan Ustazah tampilkan videonya kan. Takutnya nanti kalau kita lihat di YouTube kadang-kadang videonya nggak keluar, nggak nampak. Kalau nengok di YouTube itu. Jadi kalau nanti yang nggak nampak dia di YouTube, videonya boleh di WA Ustazah aja ya secara langsung. Tapi nanti Ustazah bagikan kok videonya ya ke grup. Ingatkan ya Ustazah, kadang-kadang Ustazah habis ini kan mau ngajar lagi, kadang lupa nanti untuk share lagi videonya. Nanti insya Allah videonya akan Ustazah share di grup kelas. Ya, ada pertanyaan lagi nak? Nggak ada? Nggak ada deh, nggak ada kata si Nada. Nggak ada. Nggak ada kata kakak itu deh. Mana kakak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini. Dah, ketawa deh. Pokoknya diingat aja ya bahan-bahannya, terus dirangkai kayak tadi. Nggak harus pakai botol sirup ya. Botol aqua misalnya ada, boleh pakai botol aqua. Kalau pakai kursi misalnya, kursi kalian rapatkan bisa juga. Pokoknya sekreativitas kalian ya.
seadanya barang yang ada di rumah kalian. Kalau ustazah di rumah ustazah kebetulan yang ada itu gitu kan, makanya pakainya yang itu. Nah talinya juga boleh diganti, boleh pakai tali yang lain yang lebih tebal misalnya boleh, tapi diukur ya panjangnya. Ingat mengukur panjangnya itu dari tali atas sampai ke bandulnya itu 10 cm, 20 cm sama 30 cm. Nanti yang kalian rekam, misalnya nggak bisa videonya yang rekam nggak apa-apa, tapi gambarnya aja. Misalnya ini panjang tali 10, gambarnya gini saja. Panjang tali 20 begini gambarnya, panjang tali 30 begini gambarnya. Gitu ya. Sama itu aja, sama tabelnya jangan lupa diisi. Ya. Nah, kalau mau buat laporan praktikum boleh tulis tangan suka hati ya. Buat laporannya kayak kan udah pernah buat laporan praktikum IPA kan? Nggak perlu lagi usah share-share formnya kan? Nggak perlu kan? Udah tahu cara buatnya kan? Jadi nggak usah lagi di-share, buat aja kayak gitu. Iya. Ada apa Tita? Siap. Oh, jadi yang panggil itu siap Ustazah katanya. Enggak, tadi kita bilang udah Zakit. Oh udah Heza. Udah stop Ustazah, berhenti Ustazah gitu ya.